Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan membahas contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baiklah Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ujian PPPK tahun 2024. Marilah langsung kita mulai dari nomor 1. Anda diberi tugas penting sekaligus mendistribusikan dokumen penting ke beberapa unit, memeriksa kondisi perangkat operasional, dan menghadiri rapat singkat dengan atasan. Semua tugas harus selesai dalam 1 jam. Bagaimana Anda mengelola waktu dengan efektif? A. Mendahulukan rapat dengan atasan, lalu memeriksa perangkat dan terakhir mendistribusikan dokumen. B. Mendelegasikan tugas mendistribusikan dokumen kepada rekan kerja dan fokus pada rapat serta pemeriksaan perangkat. C. Menghadiri rapat terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan semua tugas lainnya tanpa bantuan. D. Memeriksa kondisi perangkat lebih dulu karena berhubungan dengan operasional kantor, kemudian menghadiri rapat. E. Mengatur ulang jadwal rapat dengan atasan agar dapat menyelesaikan tugas lainnya terlebih dahulu. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah B. Mendelegasikan tugas mendistribusikan dokumen kepada rekan kerja dan fokus pada rapat serta pemeriksaan perangkat. Penjelasannya, delegasi tugas mendistribusikan dokumen adalah tugas yang lebih administratif dan dapat didelegasikan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Dengan mendelegasikan tugas ini pada rekan kerja yang terpercaya, Anda bisa menghemat waktu. Prioritas rapat. Menghadiri rapat dengan atasan adalah tugas yang penting dan biasanya tidak fleksibel dalam hal waktu. Oleh karena itu, tugas ini harus menjadi prioritas. Memeriksa perangkat. Memeriksa kondisi perangkat operasional penting untuk kelancaran operasional kantor dan membutuhkan perhatian langsung karena dampaknya yang signifikan jika terjadi masalah. Jadi kunci jawaban nomor 1 adalah B. Mendelegasikan tugas, mendistribusikan dokumen kepada rekan kerja, dan fokus pada rapat serta pemeriksaan perangkat. Nomor 2, setelah mendistribusikan sarana ke unit terkait, Anda menerima laporan bahwa salah satu unit menerima barang yang tidak sesuai kebutuhan mereka. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Segera mengambil kembali barang tersebut dan menukarnya dengan barang yang sesuai. B. Meminta unit tersebut menyimpan barang tersebut sampai distribusi berikutnya. C. Mengabaikan laporan karena sudah melakukan distribusi sesuai rencana. D. Melakukan investigasi penyebab kesalahan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. E. Meminta unit terkait untuk menyesuaikan diri dengan barang yang diterima. Jawaban terbaik adalah D. Melakukan investigasi penyebab kesalahan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Penjelasannya, langkah pertama adalah memahami masalah secara mendalam. Investigasi membantu memastikan penyebab kesalahan seperti apakah ada kesalahan dalam perencanaan, komunikasi, akusi, menghindari kesalahan berulang. Dengan mengetahui akar masalah, Anda dapat mencegah kesalahan yang sama terjadi di masa mendatang. Memastikan solusi tepat. Setelah investigasi, Anda dapat menentukan tindakan terbaik, misalnya menukar barang atau mencari solusi lain yang sesuai dengan kebutuhan unit. Jadi jawaban nomor 2 yang paling benar adalah D. Melakukan investigasi penyebab kesalahan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Nomor 3.
Seorang karyawan dari unit lain mengeluhkan bahwa layanan yang diberikan tim Anda lambat dan tidak efisien. Anda yakin bahwa prosedur telah diikuti dengan benar? Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendengarkan keluhan dengan empati dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan. B. Menjelaskan bahwa prosedur sudah sesuai dan tidak perlu ada perubahan. C. Mengabaikan keluhan karena yakin layanan sudah berjalan sesuai standar. D. Meminta atasan untuk menangani keluhan tersebut tanpa memberikan tanggapan langsung. E. Mengubah seluruh prosedur meskipun keluhan berasal dari satu karyawan saja. Jawaban terbaik adalah A. Mendengarkan keluhan dengan empati dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Penjelasannya, mendengarkan dengan empati menunjukkan sikap profesional dan menghargai masukan dari karyawan lain, sehingga menciptakan hubungan kerja yang baik. Evaluasi dan refleksi diperlukan meskipun prosedur telah diikuti. Ada kemungkinan bahwa prosedur yang ada masih memiliki celah untuk ditingkatkan atau tidak sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Mencari solusi tidak berarti harus mengubah seluruh sistem, tetapi fokus pada aspek yang dapat dioptimalkan berdasarkan masukan yang diterima. Jadi, untuk jawaban nomor 3 yang tepat adalah A. Mendengarkan keluhan dengan empati dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Nomor 4. Dua unit yang berbeda mengajukan permintaan untuk menggunakan satu sarana yang sama pada waktu yang bersamaan. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? A. Menentukan prioritas berdasarkan urgensi tugas masing-masing. B. Memberikan sarana kepada unit yang lebih berpengaruh tanpa mempertimbangkan kebutuhan. C. Memutuskan penggunaan sarana secara acak untuk menghindari bias. D. Meminta kedua unit untuk mencari alternatif lain tanpa memberikan solusi. E. Menggunakan sarana secara bergantian dengan jadwal yang disepakati bersama. Jawaban terbaik adalah A. Menentukan prioritas berdasarkan urgensi tugas masing-masing unit. Penjelasannya, menentukan prioritas berdasarkan urgensi tugas adalah cara yang adil dan rasional untuk memutuskan penggunaan sarana. Dengan memahami kebutuhan dan urgensi masing-masing unit, Anda dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling sesuai untuk mendukung kelancaran operasional. Keadilan dan transparansi dalam mengambilan keputusan penting untuk menghindari ketidakpuasan dan menjaga hubungan kerja yang baik antar unit. Jadi jawaban nomor 4 adalah A. Menentukan prioritas berdasarkan urgensi tugas masing-masing unit. Nomor 5. Sistem yang digunakan untuk mencatat Sistem yang digunakan untuk mencatat inventarisasi sarana mengalami gangguan teknis. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan kelancaran operasional? A. Menggunakan metode manual untuk mencatat inventaris sementara sambil menunggu perbaikan sistem. B. Menunda semua pencatatan hingga sistem kembali berfungsi. C. Mengabaikan inventarisasi dan fokus pada tugas lain yang tidak terganggu. D. Mengalihkan tanggung jawab inventarisasi kepada pihak lain tanpa koordinasi. E. Menggunakan sistem lain meskipun tidak terintegrasi dengan inventaris yang ada. Jawaban terbaik adalah A.
Menggunakan metode manual untuk mencatat inventaris sementara sambil menunggu perbaikan sistem. Penjelasannya, menggunakan metode manual sementara adalah solusi sementara yang memastikan bahwa inventarisasi tetap dapat dilakukan tanpa menunggu sistem yang bermasalah diperbaiki. Hal ini menjaga kelancaran operasional dan meminimalkan gangguan dalam proses pencatatan, mencegah penundaan yang dapat mengganggu alur operasional, dan memastikan data inventaris tetap tercatat meskipun sistem utama sedang mengalami gangguan. Jadi jawaban yang tepat nomor 5 adalah A. Menggunakan metode manual untuk mencatat inventaris sementara sambil menunggu perbaikan sistem. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kendala dan kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.